Aksi pria lansia berinisial SM menggegerkan warga desa Sido Gembol, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Jumat 23 Januari. Pasalnya pria berusia 76 tahun tersebut nekat menghabisi anak tunggalnya, S berusia 56 tahun saat tengah tidur di rumahnya. Aksi pembunuhan terhadap S terungkap setelah istri korban mendapati suaminya dalam keadaan bersimbah darah sepulang dari pasar. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Hanif Mansuri. Selamat sore, rekan Hanif. Bagaimana kronologi pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban? Apakah sudah terungkap motifnya? Baik, selamat sore, Siska. Nah, Tribuners memang kasus pembunuhan di desa Sido Kumpul oleh seorang bapak terhadap anaknya SM dengan korban S ini memang menjadi perhatian warga di Lamongan dan cukup mengagetkan di pagi hari tadi tepat pukul 06.00 di hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Nah, korban diketahui meninggal oleh istrinya saat pulang dari pasar dan diketahui korban meninggal di tempat tidur saat ini masih tidur, dan ini diduga karena dihantam oleh orang tuanya SM dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg senjata bagian kepala, dan diduga korban mati atau tinggal atau di tempat tidur. Nah, tentu korban ini adalah anak kandung dari SM dan memang masih terlidik oleh Polres Lamongan, Jawa Timur. Nah, korban diketahui istrinya sepulang dari pasar meninggal pukul 06.00. Nah, usai menganiaya korban, ternyata pelaku ini tidak berdiam di rumah atau bahkan ia sempat melarikan diri dari rumah yang ada di desa Sido Gembul ke arah barat tepat di depan kantor kecamatan, radius sekitar 1,5 km dari TKP. Nah, tentu kejadian ini dilaporkan di Polsek Sukodadi dan oleh Kapolsek Sukodadi Ibtu M. Sokip bersama anggota langsung datang ke TKP dan benar diketahui korban telah meninggal dunia akibat dihantam atau dipukul oleh pelaku SM menggunakan tabung gas LPG 3 kg sebanyak 5 kali. Nah, pelaku oleh anggota Polsek Sukodadi berhasil diamankan tepat di depan kantor kecamatan sekitar pukul 06:43 dan korban pelaku mengakui ia telah menganiaya korban hingga tewas menggunakan tabung gas LPG. Polsek Sukodadi berhasil mengamankan pelaku dan juga barang bukti, ada tabung gas, kemudian dua ponsel milik korban dan juga milik pelaku, serta ada serpihan kulit yang diduga itu adalah kulit kepala korban. Siska. Baik, terkait dengan peristiwa ini lalu bagaimana hubungan antara pelaku dan juga korban selama ini di mata warga ataupun keluarga? Apakah keduanya ini sering terlibat pertengkaran atau justru sebaliknya? Begini, dari tetangga kanan kiri memang masih cukup rapat untuk tidak mengungkap sejauh mana hubungan mereka. Namun sejauh ini memang diketahui baik-baik saja, dan ini cukup mengagetkan sampai pelaku berani dan nekat menghabisi korban dengan menggunakan tabung LPG yang dihantamkan di kepala korban hingga 5 kali. Nah, memang sejauh ini maupun seperti diterangkan oleh Kasih-Mas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzahid, memang masih dilakukan penyelidikan. Baik, baik. Pelaku sebelumnya sempat kabur, kemudian akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Lalu untuk statusnya saat ini apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga bagaimana penanganannya oleh pihak kepolisian? Yang jelas pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, meski sejauh ini masih dilakukan penyelidikan secara intensif dan juga penyidikan. Pelaku mengakui ia telah menganiaya korban, dan sejauh ini seperti tadi diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Lamongan memang masih dalam penyelidikan dan hasilnya
masih dijanjikan akan disampaikan pada awak media. Nah, Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlur Rahman tadi saat berkunjung di Yayasan Berkas Abadi di Nguok Babat sempat kami temui. Kapolres menyatakan bahwa hasilnya nanti akan dirilis pada hari Senin, itu janji Kapolres. Dan sejauh ini ketika kita coba untuk menanyakan ke Kasihmas, memang sebatas dengan jawabannya bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan, termasuk motif-motifnya juga, kenapa pelaku sampai nekat menghabisi anaknya sendiri. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Hanif Mansyuri melaporkan terkait aksi pembunuhan oleh lansia terhadap anak kandungnya. Selamat bertugas kembali. Masuk. Pasti lemah lagi. Oke, Sabilul ya nanjur. Oh ya, selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan media ya, terkasih kehadirannya. Ini memang kita ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, berduka cita pada keluarga dari keluarga Pak Marsono. Yang mana? Pak Marsono tadi memangnya ini kan patut dugaan ya Pak ya. Memang kejadian tadi pagi jam 5:30 ada telepon ke kami ya. Setelah kejadian itu kita dan lagi ke TKP dan ternyata ada kejadian yang juga antara bapak melakukan indikasi kekerasan penganiayaan dan atau pembunuhan terhadap putra sendiri, putra kandung sendiri, anak-anak satu itu. Mungkin motif nanti masih kita dalami nanti ya. Saat ini masih dalam penyelidikan dan pelaku sudah kita amankan dengan tim jaga tingkat Polres Lamongan, dan kita sudah sempat dari Pak Kapolres untuk penyidiknya dari Polres Lamongan Pak. Saat ini korban dalam dan bawa ke Rumah Sakit Sigit Lamongan, pelaku sudah di Polres Lamongan. Untuk orang lain nanti silakan komunikasi dengan yang berhak beliaunya Pak Kapolres dengan Kasihmas ya. Sementara itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diamankan tadi untuk barang buktinya kan? Barang bukti tadi handphone ya, handphone korban, pelaku ya Pak kan ya Pak Reskrim, juga ya tabung LPG, bantal, dan ada beberapa sobekan kulit dari korban tadi di sekitar TKP. Berarti tadi itu dipukul atau gimana dan? Nah, tadi menurut dari saksi tadi ya dan olah TKP dari tabung LPG tadi itu aja yang diambil dari dapur, akhirnya dibukukan saat korban tidur ya, saat tidur di kursi ruang tengah ya. Tuh ya, itu aja sebentar ya. Terima kasih kadarnya, mohon maaf. Nanti aja mau masuk pendidikan ya. Nanti dari beliaunya nanti ya. Oke, nanti. Terima kasih Nak. Mohon maaf, ya selamat pagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.